tiba-tiba hitam. Ini kayaknya dari ininya nih, mana barang banyak banget, nggak mungkin cukup se-pick up gak sih? Mungkin mau jual tanahnya aja kali dia, kayaknya kayak. Tapi kan ibarat kata ini kan satu rumah ya, kalau tanahnya semuanya orang. Ini dia dadakan banget. Soalnya waktu itu dia kan pakai spanduk di rumahnya, dijual rumah, jual yang rumah yang bawah. Habis itu belum lama dia pasang spanduk baru di pagarnya, jadi ada 2 spanduk di pagarnya, dijual rumah. Gue mikir mah rumah itu biar dijual cepet, yang di bawah juga gede anjir rumahnya. Jadi waktu itu gue ke rumah Loli ya sama si Jikri, depan samping bat rumah Loli, rumah gede banget sama kayak ini tapi luas gitu, bangunan baru juga. Terus dijual dikontrakan atau dijual rumah. Jikri nanya tapi belum dibalas-balas sampai sekarang. Maksudnya kalau harganya sama mending gue di situ. Kayak Jikri rumah temannya dekat, jalan kaki, sebelah-sebelahan rumahnya, tetanggaan. Terus di depan ada yang punya anjing, belakang ada yang punya anjing. Terus berisik bebas. Terus ke Warnus deket, ke rumah Jikri deket, ke rumah gue deket, ke kota Depok deket. Tapi nggak tahu berapa itu harganya yang ngeger waktu itu. Nasib tuh, ya duitnya nggak tahu itu berapa harganya, nggak dibalas-balas sama pemilik rumah. Nggak coba nanya temen Jikri, mana tahu. Aduh, ada aja gue lagi bikin gue niatnya mau tidur nyenyak, mikirin duit buat kerinjani, ini mikirin duit buat kontrakan baru. Nanya-nanya tetangga rumah, nggak ada, dia tuh rumahnya sendiri. Mau nanya ke siapa, tetangga Loli aja, yang tetangganya nggak tahu harga rumahnya. Soalnya kan dia bukan tempat di situ tinggalnya. Belum dibalas kan Jikri? Yang mana kontrakan? Yang kontrakan Loli, kontrakan. Itu kan yang rumah deket Loli. Iya mah itu fokus jual. Fokus jual kan? Kok nyewa rumah nggak? Dia jual sama rumah, mungkin dia jual sama kontrakin, cuman dia fokus jual mungkin. Sebenarnya mah kalau dibilang kontrakan banyak, murah banyak, cuman itu PR tuh. Yang bisa buat anjing, sama yang gede. Ada banyak. Gede murah. Banyak. Lu lihat di Facebook, cuman itu. Yang bisa buat anjing. Itu Loli kayaknya bisa buat anjing orang. Ya kagak jelas orang. Pertama orang Batak, terus nonis, terus bisa aja emang wilayah banyak anjing nonis, juga. Terus wilayahnya banyak anjing, terus boleh berisik. Itu aja tetangga Loli nyanyi sampai tengah malam anjir. Ini kagak jelas aja bilang. Checklist 2 padahal aja pas gue chat kemarin. Sampai sekarang lagi dibaca, nggak dilihat gitu. Ya harus jual gitu. Gimana nih airnya? Happy birthday to you. Happy birthday to you.
happy birthday, happy birthday. Maaf. Shh. Langsung telepon, nggak sopan. Mandiin biar nggak bau. Nah, itu mager banget gue. Kamu bau banget sih. Maksudnya baunya bisa nempel ke baju, ke badan-badan. Mau kencing? Nggak tahu itu kancingnya Melki atau kancingnya dia. Melki. Campur. Kancing gigi itu kancingnya dia. Ini juga banyak anjir. Sumpah ini kok nggak licin ya? Tuh. Gara-gara kena minyak ini. Tuh. Itu kan keseringan dicuci. Tuh, enggak nyedot. Buki malah sih ama kalah. Gigi bisa utang. Bodoh amat. Si Vera juga apaan sih, cakep banget. Oh, ininya ngangkat tuh kayaknya deh. Kita mau bangun di belakang kalau sudah coba. Ya kan? Jikri. Apa? Kata ibu. Apa? Kita mau bangun di belakang kalau jadi yang taman tuh jadi dapur. Bilang itu kemungkinan kapan ya Bu? Biar saya Kalau sudah terjual, nggak menentu. kan Yang namanya kalau orang udah ngejual ya udah nggak ada apa? Udah ya udah tanya apa ya? mau nanya gimana? Maksudnya biar kalau bener-bener Kalau nggak gini aja deh, gue balas dulu. Oh ya udah Bu gitu. Nggak usah lu ngerencanain gue sekarang bilang mau keluar cepet, apa enggak? Itu nanti kalau dia cek dapur ada listrik. Cabut dulu kan. Itunya juga yang tetap akuan. Cabut sini sih. PR ya ada. Oh kalau itu nggak apa penting AC cabut. Kalau AC cabut. Itu kan air. Nggak apa-apa itu kan lihat aja itu kulkas. Iya. Bilangnya kulkas mati cuma buat dispenser. Kan di belakang nggak ada. Nggak ada listrik. Nggak ada mesin cuci. Kenapa nggak di sini aja takutnya? Bilang aja nggak tahu Bu. Lah saya nggak tahu dong kalau listriknya nyampe gitu kan. Itu kalau berbego aja itu. Lagi dia nggak bakal ini kok, nggak bakal orang Pak diajak mana masuk bolak-balik bodo amat. Kan Pade bukan ibu ya. Ibu nggak mungkin ibu yang ini yang turun tangan. Kira udah ada mobil di rumah. Mau ngecek doang. Ngeceknya kapan? Hari Rabu. Rabu kapan ini? Iya. Mending pindah deh dok. Ya kan dicek dulu kalau Ya malas pindah, mau nggak mau. tapi pindahnya itu kapan? Kan jadi kayak mikirin duitnya lagi. Ya, serah lu mau pindah kapan. Tadi kata lu jangan dulu ini kan kalau kejual. Kalau nggak kejual ya tetap di sini. Ya lu kalau saya ini ya apa namanya? Gimana ya kalau lu udah ada planning kan gampang, jadi nggak usah puyeng-puyeng kalau tiba-tiba langsung besok kejual gitu. Apa yang harus lu lakuin? Nah, mending di planningin. Kalau emang ada duit langsung pindah. Nih berkata kan gue mikir kayak kemarin gue ambil DP ini karena emang gue waktu itu punya simpanan duit kan 10 juta. Nah sekarang kan contoh kalau member bulan ini nih yang 4 juta terus bayar 1 bulan dulu ibarat kata nih. Jadi masih ada sisa 2 juta kan. Terus nunggu sebulan lagi kemudian buat dapat 4 juta lagi 6 juta emang
bakal dapat kontrakan yang Ya makanya bulan. Emang mau pindah kapan rencananya? ya paling September. Ya nggak mungkin Agustus, Dava. Lu mau ke Rinjani pantai. Ya kan dibilang paling September. Gue ngomong apa? Emang gue ngomong Agustus? Ya kalau September, ya kan kalau September kan masih ada pegangan kan. Nah itu cuman apa ya? Udah Rabu. Ya aja sih lagi tiba-tiba banget dia ngomong kayak gitu. Enggak, dia nggak ada bilang rencana perkiraan rumah ini mau saya jual tapi nggak tahu kapan gitu. Iya, Tiba-tiba dia ngomongnya mau ya. dicek ini mau Dia ngomongnya apa? Dia punya rumah berapa sih? 3. Ini sama di bawah yang putih. Yang jadi tempatin. Enak satu. Terus Katanya di pesona ceritain juga punya dia mau ambil daerah situ. Oh berarti dia gue yakin ya ini tuh emang tiga-tiganya mau dijual. Mungkin biar dapat yang gede kali. Nah yang laku cepat duluan ternyata yang ini Sebelah. iya. Mau sekalian lihat tangannya. Ibunya yang ribet tiba-tiba. Iya, orang mah ada omongan dulu ya, omongan perkiraan rumah ini mau 2 rumah ini mau dijual gitu kan. Jadi gue ada planning. Ini tiba-tiba besok hari Rabu mau dicek ya buat dijual. Lah, Iya itu pun kalau seandainya orangnya serak langsung mau diambil beli. ambil gimana? Gue yakin sih enggak serap dulu sih. Ya kan seandainya kalau tiba-tiba orangnya oke deal bu gitu. Semoga aja enggak. Ibu kosnya nggak bilang dari awal. Enggak. Orang dia nggak pernah bilang kalau ini mau dijual ya. Yang dijual yang di bawah. Yang dijual rumah dia yang sekarang. Iya, gue mikirnya yang mau dijual yang bawah. Jadi ini aman-aman sejahtera. Nah, balik ke Pak Ade. Ntar dulu. Kamu balik ke sini gua. Ntar dulu. Gua nyewa 2 gitu. 1 buat anjing aku. Enggak ribet ah. Gue kayak orang bersubsidi bego. Kan kalau kayak gini enak ya, udah murah, luas, bisa buat anjing, mewah lagi. Cinta lo ini udah ada lakuin. Aku jongkok lagi. Jongkok lah. Kalau pindah. Beraknya jongkok. Iya nggak sih? Ada susah banget nih rumah yang persis kayak gini. Yang udah luas, murah, bisa buat anjing, mewah. Kampret. Gue capek banget pindah-pindah mulu. Sama lu kira gue nggak capek? Gue kayak udah sini aja udah mewah banget gue. Murah-murah, mewah, bisa buat anjing, luas, terus tetangganya nggak ada yang rese. Ntar lama-lama makin jauh nih, Bogor soalnya. Aduh, Aduh. Kan ya di daerah minta kejelasannya. dekat-dekat Malang. Rumah Loli, dari rumah Loli itu kan masih kampung ya, masih pedesaan, siapa tahu aja murah. Kalau di sini yang murah paling Citayam murah. Cuman Kata Loli ada sih satu lagi rumah kontrakin, tapi nggak gede, nggak segede ini. Ya. Itu, tapi Loli pernah masuk ke sini kan? kaplingnya Loli pernah masuk ke sini kan? pernah. Yang kaplingan yang samping rumahnya itu yang kata anjing. Enggak, yang di bawah. Itu juga ada, lu mau di situ. Katanya kecil kan kayak Cibubur. Cibubur Cipayung. Coba, aduh ini barang-barang nambah mulu. Enggak kan kini halaman luas, halaman depan ada halaman belakang. WC aja nih luas. WC-nya aja American standar. WC-nya aja WC orang kaya ini mah. Ada water heater. Ya, kepake aja. Enggak, maksudnya ibarat kata kan udah kelas-kelas orang berada, Cikri. Lengket banget bulunya. Yes, Jadi pikiran anjir. Mana mau kerinjahan nih? Kamu sih orang udah pewek terus lu gue kan ini jatuhnya ini sebenarnya sih gue ini juga nggak ngusir ya
Ini kayak gue yakin juga dikurangin sih harganya kalau punya bangunan. Contoh misalkan taman dijadiin dapur, renov lagi kan, Iyalah. berduit. Walaupun dia yang renov juga kan, ibarat kata orang tukang mondar mandir sini, jadi nggak tenang. Ini lagi ribet banget. Sabar gantian atau kalau beli rumah langsung mahal aja. Pikiran lu gimana langsung beli? Itu yang tempatnya air kan mau gede. Itu gede banget anjir. Sekelas Raffi Ahmad itu mah. Gede. Enggak, maksudnya itu sekelas klaster Raffi Ahmad itu mah. Apa mau di itu Sila Sawangan? Apa? Sila Sawangan. Gua gambarin. Wah itu mau pindah ke Gunung Sari. Ntar dulu. Terus dulu deh kata gue banjir aja. Kayaknya kalau gitu nggak laku sih, soalnya ribet. Kayaknya kalau gitu nggak laku. Iya gak sih, mikir gak sih kalau kayak gini? Kenapa? Kalau orangnya lihat nih ribet nih per listrikan terus, tapi bisa juga laku karena dia mengincarnya tanah, siapa tahu aja. Listrik mau jangan Tapi kan ibaratnya kalau tanah kan sebelah masih banyak yang kosong ya. sebelah. Ini sebelah ada kosong tanah. Ini yang ini banyak dijual yang kata samping-samping warung. Ini mau dijual. Iya, yang kata rumah-rumah kosong terbengkalai terus ada tulisan dijual. Betul. Iya, kalau dia ngincer tanah ya. Orang ngejual juga rezeki-rezekin anjir. Iya, ibarat kata kalau pembelinya ngincer tanah. Enggak nyaman banget enggak. Terus gue ngapa kayak orang-orang ini? Maksudnya nggak ada angin, nggak ada hujan aja. Tanahnya dijual murah kali. Tanahnya dijual. Maksudnya dijual. Jadi pikiran anjir. Gue mau kerinjani, gue mikirin pindah kemana nih, gue pulang dari Lombok. Apa pindah ke Lombok? Tapi ini banjir. Dataran diyakin dataran dia. Coba. Langsung puyeng ya Pak. Iya, ada. Kalau bisa sih di daerah-daerah sono aja no. Cimanggis, Cilangkap, Cibubur, Kalisari. Tapi mahal-mahal ya kalau Kalisari ya, udah masuk Jakarta ya. Susah kalau nyari langsung. Langsung puyeng gue. Bingungnya kelihatan banget. Bisa jantan ada tuh dekat rumah gua, satu rumah tingkat. Kalau panjang, nggak tahu dia berapa. Kata Sally, coba aja tadi. Pas lebaran sih. Ini yang nomor 2 gede banget. Besok mandi ya, besok mandi. Habis itu gue jual. Jualnya di grup kata Aep. Jangan di marketplace. Lupa apa? Grup Facebook. Jadi harus masuk grup dulu. Moga cepet laku ya.
dan diri yang penting cuan. Tolong cariin itu dong, channel atau channel buat saluran jual anjing, masih bagus-bagus kan anjing gue, lucu-lucu, Banjir. nggak ada cacat. Banjir. Kok jadi banjir gini? Ini terakhir pas banget nih, 3-3 semuanya. MacBook nggak dinanya, nggak ada. Ternyata kan MacBook buat kerjaan ya. Semoga aja nanti. Tuh kan gue niatnya yang tadi gue ngomong apa coba? Hadiah ulang tahun, hilangin beban gue aja, malah tambah beban. Maksudnya? Tadi gue lagi nge-lab. Udah deh, kado ulang tahunnya hilangin beban gue aja, kayak bayar pajak, bayar listrik, bayar, Ini malah tambah beban. Pelajar SDN baru 6. Dulu gue punya ya? Mars SD gue dapat. Punyalah SD lo. Kami berjanji selalu rukun bersatu Indonesia. cobaan wajib dicobain. Jika tolong jika. Banjirnya nggak kelar-kelar.
giga. Astagfirullahaladzim. Jadi ntar kalau ibu datang ke sini pakai statement tadi aja, kalau misalkan aku, saya juga ikutan pindah bu gitu. Ya, gimana gue yang mikirin duit? Ini ibu yang baca banget tuh tsunami. Nggak ada saudara dari temen apa yang ada rumah? Saudara? Gak ada. Siapa tuh tempat bude deh? Ntar dulu bude. Sempit tempat bude. Ya elah, itu cuma 2 langkah. Kamar aja 2 langkah. 1, 2. Ntar tidur nyenyak. Pikiran cong sumpah. Bah, kayak apa ya? Kayak keulang lagi. Kayak kemarin tuh, yang tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kan bulan-bulan Oktober ya. Bulan-bulan Oktober, November. Enggak, bulan-bulan September. Oktober. Bulan-bulan Oktober gue mikirin, aduh, pindah kontrakan di mana ya, nyari duitnya gimana. Karena itu udah ada apa namanya? Udah ada planning 2 bulan sebelum pindah ya kan. Kalau ini nggak tahu. Sesak nafas kalau di Cus tipunya. Aduh, ntar dulu rencana juga masih mikir nih buat pegangannya gimana. Buat pita rebahan aja udah sempit banget, itu udah pengep. Udah ngempeng ini gimana ini? Banjir. Gue kemarin yang kata dari Cipayung ke Citayam sini, pindahan rumah, nyarinya tuh seabad-abad. Karena apa ya? Nggak bisa buat anjing. Ih bagus, murah, strategis. Nggak bisa buat anjing kak, maaf. Ih bagus, gede, murah, mewah. Nggak bisa buat anjing kak, maaf. Ih deket banget ini, bisa nongkrong, gede, murah, maaf nggak bisa buat anjing. Ih di klaster bla 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 bla, nggak bisa buat anjing kak, maaf. Iya ada yang tingkat Jikri bagus banget tingkat. Ntar kalau itu kamarnya di sini nih nggak bisa buat anjing kak, maaf. Iya lamanya gede, luas nih buat bocil main-main lari-larian, nggak bisa buat anjing kak, maaf. Berapa lama dikasih waktu? Nggak dikasih waktu, cuman dia bilang kalau kejual yang dapur mau diskak. Lah gue nggak punya dapur dong, mending gue pindah. Belum lagi ada pembuatan dapur di taman yang belakang, kan tukang, belum lagi lamanya, belum lagi jadi sempit ya, belum lagi tempat buat nyuci di mana. Belum lagi no belakang atas gudang. Cucu ya, bingung gue jualnya di mana. 13% lagi. Nyuci di kamar mandi kayak Coach Bu.
Ambil kata ya. Terus lagi. Ibarat kata dadakan pindah. Tapi kita maunya rumah gede, murah, sama bisa buat anjing. Cukup kalau jual TV, jual PS. Ntar pas pindahan bener-bener plong. Gak ada TV, gak ada. Cuma begini-ginian doang. Kayak ini cok, kayak apa? Kita first ini. Dari pindah dulu baru ke Rinjani pak. Rinjani dulu sayang. Rinjani kan bulan Agustus bulan ini. Kalau pindahan kan masih belum tentu dia bakal ambil bulan ini atau bulan besok. Nggak apa-apa mulai dari nol lagi. Ntar beli lagi kalau ada rezeki. Kalau beli kalau cari yang sempit nggak banget, soalnya bocil banyak, terus barang-barang juga banyak. Kosong banget kalau dijual. Iya kalau TV, PS, apalagi yang dijual yang sekiranya nggak, udah barang elektronik gue cuma TV, MacBook, PS, apalagi jikri nggak ada lagi. Flip wall. Ginjal lo sini. PS jangan dapet tiba. PS ada TV gak ada, gimana ceritanya? Dosa gak sih kalau kita doain gak laku rumahnya? Gimana maunya? Gimana tuh tanggapannya? Dosa gak sih kalau kita doain gak laku? Baru banget kemarin yang ada aib gue ngomongin jikri ya. Berarti ya gak laku ya. Omongan doa kali itu. Amin, semoga kayak jahat banget. Tapi gue yakin lebih puyeng lagi sebelah sih. Ya, dadakan pengen dijual. Iya. Yang sebelah kayaknya orang-orang Sumatera deh, kayak Padang atau apa sih namanya, Palembang, logat-logatnya. Kasian banget yang sebelah diset. Ya itu sih misalkan kalau laku. Contoh kayak gini. Contoh. Saya mau lihat rumahnya, bla bla bla. Contoh kita jadi yang sebelah gitu. Gimana sih perasaan kayak lagi nggak ada angin, nggak ada hujan, lagi banyak pikiran, lagi banyak pengeluaran, mau diusir gitu. Kan? Cuma dikasih waktu berapa bulan gitu. Kalau kita mah nggak diusir, cuman kayak kepotong. Geser dikit apa-apanya, muka jikri melayat banget itu. Ntar jangan ajak ayo, astagfirullahaladzim. Kayak serangan jantung ya. Iya, apalagi sebelah berkeluarga. Gue yakin sih lebih puyeng sebelah, cuman apa ya? Cuman gue juga kecipratan puyeng. Soalnya dapur sama anjir ke jikrinya. Lu kalau ngatur-ngatur minimal ngasih pause gitu, atau minimal ngasih gift, nggak usah ngatur-ngatur, nikmatin aja momen-momen live atau lagi ngobrol segala macem, nggak usah ngatur-ngatur, jadinya ngancur suasana mood orang. Ayam nangis di pojokan. Lagi puyeng ada aja bokor ya. Kayaknya jangan ajak Astagfirullah. Kayak pas tahun kemarin Aib ke kontrakan, gue ceritain kan tentang apa yang kata tetangganya Riwo. Langsung pindah gue.
Sekarang gue ceritain tentang kemarin gue cerita tentang kelistrikan kan. Terus gue bilang, ini makanya gue harus buru-buru pindah supaya apa? Supaya tagihan listriknya bla 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 nggak ditagih ke gue, contoh gitu. Habis itu kata Ayat, perasaan gue setiap sini belum lama langsung pindah lagi gitu, kata Ayat gitu. Akan bener Pak. Game Bogor. Omongannya bener deh, jaga-jaga aja. Kalau Bogor jangan di sana. Bentar mau ambil casan. Kalau dibilang pindah, gue mau banget gara-gara si Jikri bilang pindah nih di depan rumah Loli. Soalnya di depan rumah Loli kurang lebih kayak gini kan. Terus kalau akses enak banget, kayak ke Warnos deket, ke rumah Jikri deket, ke rumah gue deket, ke rumah Loli jalan kaki gitu. Si Jikri jadi bisa main tiap hari, terus masak atau apa gitu. Jadi enak. Terus ke kota Depok deket. Nah habis 2 tingkat enggak 2 tingkat yang di rumah Loli. Cuman orangnya nggak balas kan, harganya berapa dikontrakin. Kalau kayak gitu tekotek kayak gini juga kejadian. Takutnya kalau gua fokus ke rumah yang itu, yang di rumah Loli, takutnya dia fokus ngejual, terus kita baru awal ngontrak, Mas ini rumahnya udah laku gini gitu kan. Ya Jikri ya, kalau difokusin yang kata di rumah Loli, takutnya tiba-tiba kita baru sebulan di situ, tiba-tiba udah Mas ini ternyata laku gini ribet lagi. Soalnya dia kan fokusnya jual. Jikri langsung gosip mula sama Loli. Kalau di area rumah gue mahal-mahal, soalnya masih masuk kota rumah gue. Minta kejelasan yang ini dulu. Katanya Rabu mau dicek. Dadah aja dah. Siapa tahu nenek tahu tempat kosan terima bocah-bocah. Siapa tahu nenek siapa? Rata-rata yang susah anjing. Iya, ke perumahan biasa aja orang perumahan pada cuek sama berisik-berisik. Justru yang kayak gitu tuh apa ya, punya dendam apa ya, kalau yang perumahan kayak gitu dendam kayak berisik di lebih apa ya, ya begitulah nenek ramah. Kalau kayak gini kan mau berisik kayak gini juga sepi langsung puyeng. iya anjir, ada aja. Enak rumah yang berpagar. Ya emang kalau gini kan luas sih, jadi ngomong teriak-teriak jadi nggak keganggu tetangga. Kalau yang rumah Cipayung ngomong gitu aja kedengeran ke tetangga, kayak apa ya? Kalau kontrakan pertama orang pada cuek cuma kecil ya. Kata siapa cuek? Tetangga itu yang kepo banget. Yang ngajak ngomong Jikri atau ngajak ngobrol siapa ya? Yang mana ibu-ibu? Yang punya bayi yang sebelah tiba-tiba Cibubur. Oh, menurut gua ya. Rese juga, terus juga
dia komen di TikTok. Siapa sih yang kata fitnah gue? Dia komen, ya udah tau itu fitnah, lu malah ngompor-ngomporin. Itu tetangga rasa. Itu yang kata konten pendaki Gunung Cipokan, itu kan fitnah gue ya. Itu kan fitnah gue ya. Terus di komenannya ada yang komen, iya dulu saya pernah tetangga sama dia, samping persis rumah kontrakannya, berisik banget kalau tiap ada teman-temannya sejenis semua tuh, berisik teriak-teriakan, ada anjing. Enggak, maksudnya ibarat kata kan itu video TikTok fitnah gue ya. Nah terus dia malah kompor-komporin gitu. Lah itu kan bukan gue, ngapain lu ngompor-ngomporin kayak gitu? Dari tindakan kayak gitu aja dia udah ketahuan orangnya rese. Aduh, puyeng. Terlena. Ini apa di sini nih? Kasih aja. Fokus Rinjani dulu pak. Iya, gue pasti bakal fokus, cuman kan kalau tiba-tiba dadakan bulan ini harus di itu ada. Contoh sih misalnya nih, bulan ini mau laku nih, dapur pindah-pindahin segala macam gitu-gitu. Gue beres sebulan aja, benar-benar sebulan. Ya. Iya lah pasti. Tapi kalau nggak laku gimana? Tetap masih mau bertahan di sini. Kalau nggak laku, amit-amit tiba-tiba bulan kemudian ada yang nawarin lagi. Iya gak sih? Iya sih mak. Soalnya dia udah ada niatan pengen jual. Jual jadi bingung gue nih. Awal gue ngontrak sini dia nggak ada omongan kalau ini mau dijual, yang mau dijual yang rumah yang bawah. Jadi bingung ya. Jadi serba salah. Kalau aku dekat, aku ngajak kalian tinggal bareng. Siapin paspor Jikri. Siapin paspor Jikri. Siapa? Cabut. Duh, baru aja Jikri pasang lampu. Makanya kan sayang banget ya. Rumah dijual susah laku juga sih, gak sih? Gue yakin sih nggak laku sih. Dia cuma buat ngecek aja. Kalau yang sekarang ya, Tetap aja sih. enggak, maksudnya feeling gue. Salah juga sih. Cuman ibarat kata kalau feeling gue bener nih, itu kan nggak laku. Tapi kedepannya pasti dia bakal ada niatan mau jual lagi, tau gak sih? Tetep. Soalnya dia udah ada niat jual, jadi kayak nggak tenang guanya. Sebenarnya sih emang nggak. Sebenarnya nggak ada masalah sih Pak. Cuma lu mau itu dia. Jadi sempit kan? Sempit. Jadi mungkin kita plong sini sampai Terus itu? sampai situ loh. Apa? Cuma sampai Taman situ. Iya, jadi ini udah songong nggak ada. Pertama gudang, mesin cuci, dapur, ruang sholat. Nggak ada. Iya, jadi kayak itu barang mau taruh mana betulnya? Mungkin. Contoh mesin cuci masih better taruh di tempat-tempat dapur yang di apa? Di apa sih namanya? Di taman. Tapi kan pasti kayak ada AC itu apa? Iya, pakai anjing AC, gila-gila dapur ada AC. Ada AC, terus peralatan gudang gitu taruh dioper kemana, terus mesin cuci, kulkas gitu taruh di belakang. Jadi dibongkar gitu ya, yang taman. Dibikin ruangan. Dulu itu mah pasti itu kan nggak selesai doang. Iya, nggak mungkin sebulan bakal kelar. Ya, gitu. Kecuali Mas Abdul saya kasih free setahun cok. Free setahun nyusahin orang. Sini orangnya oke, iya pak, mau dijual pula dah. Lu jadi malah kepikiran pindah. Kalau dipotong mah ibaratnya kontrakan Cipayung, iya ya.
Iya sama. Enggak juga sih, ini emang luas, cuman kayak barang-barang tuh bingung mau taruh di mana yang bener-bener udah sesuainya di situ. Gue mikirin di Kalau kita nggak dapat itu ya tetap kecil tau jadinya. kalau apa? Kalau kita motongin itu tetap kecil nanti. Jadi cuman Satu sama doang. Ini udah gitu doang. Sama depan gede. Enggak, kalau yang beneran ini downgrade banget kan. Bismillah kalau aku parah banget. Saya bilang parah lu. Gak nanggung-nanggung langsung ke Malaysia. Ini mah fix pindah. Iya, mau gua kayak ibarat kata ya kalau nggak laku nih, buat besok nggak laku, ya bakal tetap pindah karena dia udah ada niatan mau jual. Ruang tengah ini luas pak, luas banget. Kamar lebih luas. Maksudnya buat sekelas kamar ya, buat sekelas kamar itu luas banget. Coba lihat kontrakan-kontrakan di luar sana tuh, kamar cuma muat satu kasur sama lemari, nggak bisa buat lari-larian atau buat apa. Cari kontrakan gak gampang. Ya emang kata siapa gampang, makanya kepala gue udah mau pecah. Kalau harganya dikurangi gimana mau stay apa pindah? Tetap pindah karena kepikiran sayang kayak pertama kan dapur mau ditutup gitu. Ditutup kan pasti ada tukang masuk ke sini, tukang mondar mandir ya kan, kakinya kotor segala macem. Terus ancur-ancurin gimana. Terus juga ada bocil-bocil, gue ngurusinya banyak-banyak pasir gue kan taruh di depan. Jadi kayak udah kepikiran dulu jeleknya di mana gitu. Belum lagi nutup dapur buat rumah sebelah, belum lagi bikin dapur buat rumah ini, jadi double kan. Rawamangun mau tempat bude gue gede gak kayak gini, murah gak, bisa buat anjing gak? Udah 3 itu aja, gede, murah, bisa buat anjing. Yang mau ulta malah kepikiran Makarena nih. Rawamangun kan Jakarta udah pasti mahal sih itu mah. Tapi kan ada waktu buat napas pak kalau belum laku rumahnya. Iya masih ada waktu belum napas, cuman otak pasti kepikiran. Ini prank ulta. Iya tadi ibu prank. Pulang Rinjani sibuk nyari kontrakan. Tentunya duit apa nih? Duit kado-kado gue buat kontrakan cowok. Sebut aja dia ngasih kado duit itu buat bayar kontrakan. Buat nyari kontrakan baru. Nggak jadi Agung ini mah. Bener juga dapat. Cobaan sebelum ultah. Agung nggak jadi nih mah. Udah stres duluan nih mah, Agung nggak bakal jadi sumpah. Mau tau gak, gue mikirnya emang bener Agung nggak mau jadi, nggak bakal jadi. Gue mikirnya duitnya tuh buat keperluan gue kan, buat keperluan kayak bayar listrik atau bayar. Mungkin dapat, lu udah dapet rinjannya aja udah alhamdulillah. Iya, gue mikir kayak rezeki di ulang tahun gue tuh gue nggak mentingin diri gue sendiri, mikirinnya buat keperluan ini, keperluan bersama. Apalagi yang mau dipusingin? Buang jauh-jauh Agungnya. Sumpah mana gue nggak punya pegangan, kayak pegangan gue TV, PS sama MacBook udah. Gak ada lagi. Motor sama HP nggak mungkin dijual. Aduh nih. Gue kira yang punya beban gue doang, ternyata lu juga gambarnya. Sekarang nggak boleh kado berupa uang asli. Maksudnya? Sumpah ini gue mikir kayak ini gue bayar 2 juta sebulan, 4 juta 2 bulan. Udah itu udah kayak udah bersyukur ya. Nggak perlu mikirin kalau bulan besok gue nyari kontrakan DP dulu, DP-nya 3 bulan harus 4 juta atau 6 juta. Terus biaya pindahan, bongkar AC, pick up, terus beli plastik segala macam gitu kan juga butuh duit. Jadi 4 juta mana cukup gitu.
ibarat katanya, ibarat kata. Aduh, jam 11, jam setengah 11. Kalau dipikir-pikir malah jadi pening. Kalau di tempat aku 1 tahun 6 atau 7 pak, maksudnya semangat Jikri bikin konten sama membernya. Jikri diajak konten susah, diajak bikin member susah. Gue gemper-gemper gimana nih buat memperbanyak minat. Orang ikutan puyeng ini mah. Pas koyo ini mah bentar lagi. Mana dia? Udah ya, jangan banjir lagi ya. Banjir mulu, capek banget gue deket. Nggak bisa. Option enable chart message, use dynamic meter. Mending lo pindah ke gue gamparin deh. Aus display road names high far away notification. Pindah ke tempat Agus, ntar dulu deh. Invert the axis apa? Sehat-sehat kepala. Gue tuh pengennya rumah gede, bangunan baru, terus murah, bisa buat anjing, sama deket. Itu udah banyak banget ya. Ini kayak ini, tapi ini minusnya di jauh, nggak deket. Ini gede, bangunan baru, murah, bisa buat anjing. Sebenarnya banyak di Citayam ya, Jik ya. Apa? Bangun-bangunan murah. Coba lihat Facebook Jik. Mau lihat aja harga-harga murah. Enggak, ntar lu malah tergiur. Iya. Ntar aja. Pindah ke Mama Ros aja dulu Dava untuk sementara. Mak emang mau gimana? Mau gue nggak balik. Semangat Pak, insya Allah ada solusi. Ibunya datangnya malam. Udah hari Rabu. Kalau di perumahan mahal Dav. Perumahan mahal terus ribet. Gue nggak suka yang ribet. Kayak contoh jam 12 malam di portal. Contoh yang kayak gitu gue nggak suka. Oh, bisa banyak. Natural research. Gue paling nggak suka diatur-atur sebenarnya. Kalau contoh harus makan, keluar harus izin dulu, buka pagar, buka pagar, buka portal.